perusahaan startup apa sih? Pak, di perusahaan startup itu kan lebih mengauditnya lebih ke laporan keuangan. Misalkan tidak ada internal auditnya, itu bagaimana ya Pak ya? Nah, kita kembali lagi di ilmu manajemen kan ada perencanaan, perencanaan, kemudian ada mengorganisasikan, menggerakkan dan melakukan kontrol, kemudian mengevaluasi. Nah, ini yang dilakukan manajemen. Nah, dilakukan oleh internal audit apa gitu ya? Ya, yang dilakukan adalah misalkan terkait dengan internal audit terkait dengan kontrol dan evaluasi. Nah, kita tadi kan bicara dalam suatu perusahaan ya, ini perusahaan misalkan perusahaan. Nah, di sini dalam perusahaan melakukan kegiatan bisnis berorganisasi, perusahaan itu kan tidak hanya bicara mengenai perusahaan itu berdiri bekerja bagaimana kan tidak, tapi di situ kan kita melihat namanya apakah ada namanya efisiensi ya, efisiensi. Apakah efektif? Nah, kemudian ini juga ada namanya kepatuhan terhadap regulasi. Saya bicara regulasi. Regulasi ini bisa terkait dengan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Nah, tadi kita sudah cerita ya kalau internal itu ya peraturan perusahaan, eksternal itu terkait dengan peraturan perusahaan, apa ya pajak, gitu ya. Kemudian di samping itu kan kepatuhan, kemudian laporan keuangan. Nah, kalau di perusahaan startup dia melihat laporan keuangan saja, ya tidak lengkap. Lantas yang melihat efektivitas dan kepatuhan terhadap regulasi siapa? Kan tidak ada. Karena organisasi tidak hanya tolak ukurnya laporan keuangan saja gitu ya. Efisiensinya bagaimana? Kepatuhannya bagaimana? Laporan keuangan bagus, tapi ternyata pada saat pengujian efisiensi dan efektivitas tidak efektif, artinya kan ada pemborosan proses di situ ya. Itu kan yang harus diperbaiki. Nah, kemudian kalau tidak patuh terhadap internal maupun eksternal bagaimana? Misalkan tadi kerja di lapas ya misalkan. Nah, di situ ada pelanggaran pegawai tidak sesuai dengan peraturan internal maupun eksternal. Nah, kemudian dilakukan audit oleh BPK atau KPK misalkan. Nah, ketangkep tuh, terjadi skandal di dalamnya. Nah, itu kan tidak hanya kerugian secara uang saja, bisa jadi kan prestis atau kepercayaan publik terhadap lapas itu kan jadi berkurang gitu ya. Contohnya kemudian di lapas waktu itu kan sempat ada kasus kebakaran ya, itu harus dilakukan audit investigasi juga itu. Nah, itu penyebabnya apa juga perlu digali, apakah ada unsur kesengajaan atau ya, ketidaksengajaan, tapi penyebabnya harus diatur. Apakah desain bangunan gedungnya yang tidak benar, apa dalam mengoperasionalkan itu ada yang tidak pas, atau ada kelalaian di dalamnya, itu kan harus dilakukan audit lebih lanjut. Nah, kenapa internal audit perlu? Ya, kenapa internal audit perlu? Internal audit perlu, ya. Karena syarat menjadi internal audit itu adalah satu, independen. Ini yang paling penting, independen. Nah, ketika ada internal audit, dia harus berlaku profesional, harus objektif, harus independen. Artinya kita menyampaikan fakta sesuai apa yang ada, kemudian kita memberikan rekomendasi atau masukan yang ada. Nah, kalau di perusahaan startup tidak punya internal audit, bagaimana? Ya. Kemudian diaudit oleh siapa? Diaudit oleh divisi akuntansi sendiri atau unit kerja lain. Tapi apakah mereka bisa independen? Pertanyaan saya. Kan tidak bisa independen. Kalau ada teman-teman yang bersinggungan dengan pekerjaan mereka sendiri, mereka akan seolah-olah membuat itu bagus, dibagus-bagusin, nggak ada temuan, loh nggak apa-apa, baik. Nah, kenapa internal audit perlu? Pertama adalah independen. Dan internal audit itu adalah, ingat ya teman, ini adalah bagian dari perusahaan. Internal audit ini adalah bagian perusahaan. Bagian perusahaan. Dia adalah orang dalam. Jadi kalau ada masalah atau ada kendala, kita boleh kok diskusi dengan internal audit, karena internal audit itu tidak hanya melaksanakan fungsi audit tapi juga melakukan fungsi konsultasi, karena mereka yang di sana adalah tenaga-tenaga profesional. Seperti itu kenapa internal audit perlu. Nah, Pak, di perusahaan startup saya nggak ada. Piye? Ya monggo. Kalau misalkan nggak ada ya monggo. Resikonya menjadi resiko manajemen kalau
ada apa-apa gitu ya, tidak ada internal audit yang manajemen. Mungkin salah satu faktor kenapa tidak ada internal audit mungkin terkait urgensinya pertama, atau terkait dengan anggaran, atau itu kan ada perusahaan yang lagi belajar tumbuh ya, lagi belajar lagi berusaha eksis gitu ya. Mungkin dari segi keuangan dia belum mature, belum maturitasnya belum bagus dari sisi keuangan, belum bisa membayar gaji internal audit atau membuat divisi khusus. Ya monggo, itu terserah manajemen, cuma mereka menanggung beberapa risiko ketika tidak ada internal audit. Resikonya ya dia tidak ada divisi khusus yang dia memberikan independen secara objektif mengenai kondisi perusahaan. Audit kan ada untuk memberikan masukan kepada manajemen secara objektif. Kalau ada yang kurang-kurang, ini loh salahmu, ini loh cacatmu, diperbaiki, yang seperti itu. Kenapa perlu internal audit? Mungkin sampai sini bisa dimengerti ya, teman-teman. Inayati. Iya, Pak. Saya lanjut ke materi saya selanjutnya. Materi terlihat jelas? Terlihat, Pak. Ya, ini terkait audit internal. Oh ya, tolong dicatat teman-teman, saya ada tugas buat audit internal. Teman-teman mohon dicari IPPF. Itu adalah standar profesional untuk internal audit. Boleh nanti kira-kira dikumpulkan di pertemuan nanti di pertemuan 2 lah, teman-teman, pertemuan 2. Tolong teman-teman tulis ya, tulis di kertas folio, nggak usah banyak-banyak. Satu kertas folio kan ada 4 halaman ya, terus di halaman terakhir ditandatangani teman-teman. Tolong dirangkum IPPF. Itu isinya apa-apa. Nah, supaya teman-teman tahu internal audit itu apa. Harapan saya sih saya tidak ingin mempersulit teman-teman, tapi harapan saya ketika teman-teman merangkum, teman-teman tahu internal audit itu apa, standarnya seperti apa. Itu ada di IPPF. Teman-teman kumpulkan di pertemuan 2 ya. Nah. Maaf, Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Tadi ITTF ya? Atau apa, Pak? IPPF. IPPF. Seingat saya. ITPF. Oke. IPPF. Kalau nggak salah 2017 sih masih dipegang IPPF, standar internal audit ya, IPPF tahun 2017. Nanti dirangkum aja di sana apa itu namanya internal audit itu apa di situ. Nah, ini perlu tidaknya fungsi internal audit ya. Perlu tidaknya fungsi internal audit dikukuhkan sebagai bagian atau unit organisasi tersendiri pada tingkat urgensinya bagi organisasi. 1. Bertambah besarnya ukuran organisasi perusahaan yang berdampak terhadap pengendalian. Bertambahnya volume organisasi, volume transaksi. Kemudian semakin besarnya sumber daya yang harus dikelola. Kemudian meningkatkan manajemen kepada informasi yang akurat dan berintegritas gitu ya. Kemudian adanya tuntutan perundang-undangan. Nah, ini adalah beberapa motif, beberapa alasan kenapa internal audit ada. Contoh di tempat saya bekerja itu kan memang diharuskan, bahkan disebutkan di undang-undang bahwa saya bekerja di BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu wajib ada namanya SPI, Satuan Pengawasan Internal. Itu letterlock disebutkan di Undang-Undang 24 tahun 2011. Nah, untuk perusahaan yang dikatakan di luar plat merah ya, nah itu ya salah satu latar belakangnya kalau organisasinya itu semakin kompleks, artinya kan pengendalian transaksi yang perlu dikendalikan banyak, kemudian transaksinya mulai triliunan, mulai banyak, kemudian sumber dayanya itu ya baik SDM-nya, baik anggarannya, baik asetnya makin banyak, artinya perlu itu internal audit. Kemudian akurasi dalam laporan keuangan ya. Jadi sebelum diaudit oleh kantor akuntan publik atau eksternal ya diaudit dulu oleh internal. Kalau semuanya sudah oke, beres, berarti kan aman. Jadi semakin besar organisasi, kebutuhan untuk internal audit ya semakin penting gitu, semakin urgent gitu ya. Oke, ini definisi audit internal adalah suatu aktivitas independen
dalam memberikan jasa konsultasi dan penjaminan secara objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan operasi suatu organisasi dengan maksud untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan terarah dalam mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Ini teman-teman bisa garis bawahi. Yang pertama ada jasa konsultasi ya, jasa konsultasi. Jadi jasa apa sih yang bisa diberikan oleh internal audit? Yang pertama jasa konsultasi, kemudian ada penjaminan, fungsi assurance ya. Jadi konsultasi dan assurance ini terkait dengan audit ya. Kemudian internal audit diharapkan memberikan nilai tambah. Nah, dan perbaikan operasi suatu organisasi. Audit tidak berbicara mengenai namanya birokrasi. Kadang masih ada sudut pandang jadul ya, pandangan kuno, audit itu adalah birokrasi. Audit itu bukan birokrasi, pengendalian itu bukan birokrasi. Pengendalian audit itu adalah bagian dari bisnis. Untuk apa? Untuk memberikan nilai tambah, untuk memperbaiki hal yang salah gitu ya. Kemudian pendekatannya adalah sistematis dan terarah. Artinya setiap ada penugasan audit, ya ada tujuan, ada sasaran. Itu harus jelas gitu ya. Kemudian berbicara mengenai efektivitas pengendalian risiko, pengendalian dan tata kelola. Itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian ruang lingkup internal audit ya, untuk menentukan apakah informasi keuangan dan operasi non keuangan akurat dan reliable. Kemudian risiko usaha dapat diidentifikasi dan diminimalisasi, kemudian regulasi eksternal serta kebijakan dan prosedur internal dipatuhi. Kemudian kriteria operasi yang memuaskan dapat dicapai, kemudian berbicara mengenai ekonomis dan efisien, kemudian tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif gitu ya. Nah, ini lanjut, audit internal dapat berasal dari dan merupakan pegawai organisasi yang bersangkutan, kemudian dari luar organisasi atau dilakukan secara outsourcing atau kontrak, tetapi tidak dianjurkan ya, hanya bila diperlukan keahlian spesifik dan diikat dengan perjanjian jangka pendek. Jadi internal audit di suatu perusahaan itu biasanya statusnya adalah pegawai. Jadi dia adalah orang dalam, orang organisasi itu sendiri. Nah, biasanya internal audit itu berada di bawah komando atau memberikan laporan secara independen kepada maksudnya direktur utama. Jadi ini kan misalkan gambaran ada direktur utama, gitu ya, direktur utama di bawahnya kan ada direktur keuangan, direktur SDM, kemudian direktur produksi, ya, kemudian ada direktur pemasaran, kemudian ada direktur IT. Nah, istimewanya audit internal dia tuh di sini nih. Nah, dia posisinya di sini nih. Tangan kanannya manajemen, walaupun di sini juga ada sekretaris ya, sekretariatan. Nah, dia tuh fungsi yang independen, memberikan laporan dan saran kepada direktur utama. Nah, tapi dia juga memberikan fungsi oversight ya, memberikan masukan jika dibutuhkan sebagai pengawasan ya, apa namanya, jika dibutuhkan oleh komite audit atau komisaris. Jadi dia juga berhubungan dengan komisaris gitu ya, mempunyai fungsi komunikasi juga dengan komisaris. Nah, yang dari luar organisasi ini jarang ditemui sih. Biasanya internal audit itu adalah pegawai di organisasi. Kenapa pegawai di organisasi? Karena kan dia kan kontinu, dia ada di dalam unit organisasi itu terus. Dan lebih aman kalau internal audit itu orang organisasi, pegawai di organisasi. Kenapa? Karena internal audit itu adalah orang yang tahu borok-boroknya perusahaan gitu ya. Cacat-cacatnya perusahaan itu internal audit yang paling tahu. Jadi untuk meminimalisir lah ya, supaya aib perusahaan nggak keluar lah, barangkali seperti itulah. Ya sebaiknya adalah pegawai itu orang dalam gitulah ya. Kalau orang luar kan beresiko kalau disebarluaskan lah keburukan perusahaan. Kecuali memang diperlukan banget kebutuhan secara teknis gitu ya. Misalkan kita merekrut orang dengan spesifikasi teknik sipil gitu, teknik sipil misalkan di perusahaan kita sedang melakukan audit operasional. Nah, secara operasional ada transaksi pembangunan gedung gitu ya. Internal audit kebanyakan lulusan manajemen, perpajakan, accounting, kemudian misalkan teknik industri gitu ya. Tapi tidak punya spesifikasi untuk melakukan audit terhadap bangunan. Nah, dia bisa meng-hire orang yang
berpengalaman di bidang teknik ya, teknik sipil lah, untuk memberikan masukan gitu ya. Kalau terkait dengan bidang kesehatan ya dia bisa meng-hire dokter, seorang dokter spesialis, sub spesialis misalkan itu, untuk memberikan masukan gitu ya, untuk melakukan audit misalkan. Intinya ya tergantung kebutuhan manajemen, dia butuh meng-hire siapa. Kalau dia nggak punya sumber dayanya, ya dia bisa meng-hire orang. Tapi di dalamnya juga harus dilakukan kontrak. Kontrak itu harus diatur hak dan kewajibannya dengan jelas. Salah satunya tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan, harus menyimpan gitu ya. Nah, ini organisasi internal audit lah, ini contoh-contoh aja sih. Ini ada apa namanya? Ada assurance division, ada investigasi division, kemudian ada inspection and evaluation division. Nah ini kepala bagian SPI di PTPN, ya, perusahaan ini ada apa namanya, kabak kepala bagian ya, operasional, ada keuangan, kemudian ada sistem dan prosedur. Tergantung desainnya, tergantung kebutuhan perusahaan. Nah, struktur organisasi tergantung kebutuhan perusahaan. Ini tadi sudah perbedaan antara internal audit dan eksternal audit ya. Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan, kita ulas kembali. Audit internal itu, praktek audit internal itu ada 3 kategori pokok ya. Yang pertama audit keuangan yang meliputi analisis aktivitas ekonomi perusahaan yang diukur dan dilaporkan berdasarkan metode akuntansi. Kemudian audit kepatuhan ya, itu berbicara mengenai review pengendalian keuangan dan operasi serta transaksi untuk menentukan tingkat kepatuhan atau kesesuaian dengan hukum, regulasi, standar dan prosedur yang berlaku. Kemudian audit operasional ini berbicara mengenai efisiensi dan efektifnya jalannya suatu operasi organisasi. Tuh. Nah, ini apa jasa ya, service yang diberikan internal audit itu dibagi menjadi 2. Yang tadi saya ceritakan, ada assurance service, kemudian ada consultation service ya, fungsi konsultasi. Nah, fungsi memberikan kepastian atau menjamin suatu jasa assurance itu ada beberapa, misalkan terkait dengan financial, performance atau kinerja perusahaan, terkait dengan compliance, kemudian sistem security, ada due diligence, jadi ya kepatuhannya dia lah. Kemudian ini konsultasi itu dia memberikan saran gitu ya, saran, memberikan pelatihan gitu ya. Jadi konsultasi itu memberikan ada sesi diskusi, wawancara ya, sudut pandang lain yang memberikan saran, kemudian memfasilitasi, kemudian desain proses, kita bisa memberikan saran desain proses, kemudian training. Nah, yang perlu diwaspadai apa? Internal audit tidak boleh mengambil keputusan. Ambil keputusan itu tidak boleh ya. Ambil keputusan. Keputusan itu tidak boleh. Nah, karena kita bukan bagian dari manajemen, kita hanya memberikan saran-saran yang terbaik aja, tidak boleh mengambil keputusan. Karena ya gampang aja nalar berpikirnya, kalau kita mengambil keputusan ya kemudian kita kan nggak independen, kita masa di kemudian hari mengaudit pekerjaan kita sendiri gitu ya, hanya memberikan saran. Tapi kadang-kadang ya namanya audit ya, orang-orang di perusahaan yang pernah kita audit, yang pernah kita berikan jasa, kadang-kadang kita jadi tameng. Ini pernah disarankan oleh SPI gitu ya, jadi kita kayak dijadikan pembenaran gitu, kalau ada apa-apa malah jadi bumerang buat kita, takutnya itu. Jadi kita harus memberikan konsultasi secara profesional, jadi memberikan arahan yang benar, saran-saran yang terbaik. Jadi hati-hati juga kalau memberikan saran. Nah, ini profesi internal auditor ya, dan CIA. CIA itu certificate certified internal audit. Ini sertifikasi internasional teman-teman. Ini bagus nih, top nih, Jos. Saya mau ambil nggak jadi-jadi. Nah, jadi untuk menjadi internal audit itu tidak harus akuntansi ya, non akuntansi pun bisa. Ini ada syarat pengalaman 2 tahun di internal audit, kemudian mendapatkan sertifikat internal audit. Tapi sertifikat internal audit kan ini kan sertifikasi secara internasional. Ini tuh kita harus menyelesaikan ujiannya dulu. Jadi ada beberapa modul di situ kita harus baca, kita mengikuti ujian. Kalau lolos kita dapat CIA, itu gelar profesi namanya CIA. Ini contohnya, contoh aja contoh. Nah, teman-teman bisa ambil nih, saya kan punya beberapa gelar nih. Nah,
gelar yang terkait dengan audit nih saya punya ini CPA. Ini akuntan publik ya, certified public accountant. Ini saya nasional di Indonesia. Nah, ini saya ada QIA. QIA ini Qualified Internal Audit. Ini adalah sertifikasi audit yang dikeluarkan oleh YPIA ya, Yayasan Pendidikan Internal Audit di Indonesia. Jadi ini internasional. Kemudian ini Certified Risk Management, ini adalah sertifikasi. Yang internasional saya cuma punya 2 ya. GRCP, GRCA ini Governance Risk Compliance Professional, Government Risk Compliance Assessor nih. Ini CPIA Certified Professional Internal Audit, ini juga nasional. Ini Certified Audit Committee Practice Audit Committee. Ini sisanya sih ini terkait ilmu-ilmu psikologi sih, ini psikologi. Kemudian yang ini kan saya S1 S2-nya ini profesi akuntansi. Jadi ada beberapa banyak lah profesi-profesi yang teman-teman bisa ambil nanti. Nah, ini bentuk bantuan auditor internal bagi manajemen. Jadi internal audit dapat membantu manajemen dalam hal apa aja sih? 1, pemantauan aktivitas yang tidak dapat dilakukan langsung oleh manajemen puncak, mengidentifikasi dan meminimalisir risiko, kemudian memastikan validitas laporan yang ditujukan kepada manajemen dengan cara review laporan dalam hal akurasi, ketepatan waktu, dan kegunaannya. Nah, ketepatan waktu ini kenapa penting? Karena jangan sampai laporan itu jadi basi. Laporan kalau udah basi ya kesempatannya lewat. Nah, sekarang juga lagi booming itu teman-teman, apa ya namanya, data science tuh, data analitik tuh, profesi itu lagi digandrungi juga sekarang sih. Banyak auditor juga yang melirik mengambil sertifikasi itu ya, keahlian itulah. Kemudian yang 4, melindungi manajemen dalam tataran teknis, terutama dari dampak negatif penggunaan teknologi informasi dengan cara memberikan analisis yang berkenaan dengan informasi yang dihasilkan sistem pengolahan data. Jadi ada baiknya seorang internal auditor itu dia mempunyai kemampuan, ya minimal Excel tuh bagus lah. Internal audit bisa menggunakan Excel tuh bagus, tapi tidak cukup. Ya zaman sekarang tuh tidak cukup. Jadi ada data di perusahaan itu kan pasti punya data server ya, menyimpan database yang sangat besar ya, big data lah kita sebut katakan. Nah, banyak informasi, ada field feed, kolom-kolom di sana yang dibutuhkan, yang harus dianalisis gitu ya. Nah, ada baiknya juga auditor itu juga mengerti beberapa aplikasi, misalkan SQL. Ada yang pernah tahu? Mas Iwan tahu SQL, Mas pernah dengar SQL gitu ya? Kemudian data Tableau gitu-gitu. Jadi diharapkan tahu bisa melakukan pengolahan data. Apabila ada anomali-anomali transaksi yang aneh gitu ya, kita bisa sampel dan kita lakukan pengujian lebih lanjut. Kemudian membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan cara menyediakan atau menentukan keabsahan data atau informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, kemudian melakukan review yang berorientasi ke masa depan, ya, kemudian membantu manajemen dalam menjalankan fungsinya. Nah, dalam hal ini internal audit diarahkan untuk menemukan akar permasalahan yang dihadapi manajemen dan memberikan saran kepada manajemen untuk melakukan perbaikan. Saya ingetin lagi bahwa internal audit harus bisa menemukan akar masalahnya. Nah, ketika kita tahu akar masalahnya, kita bisa memberikan rekomendasi yang terbaik untuk menyelesaikan akar masalahnya. Gitu. Ini saya lewatin aja, nanti teman-teman bisa baca. Nah, independensi dalam pelaporan ya. Fakta yang dilaporkan, baik makna atau arti maupun pengaruhnya tidak direkayasa atau dimodifikasi. Jadi internal audit memberikan laporan itu apa adanya. Kemudian terbebas dari tekanan pihak tertentu untuk meniadakan atau menghilangkan persoalan atau masalah penting. Jadi kita harus independen. Ini berbicara mengenai independen. Kemudian yang C, menghindari ambiguitas makna melalui penggunaan bahasa dalam pernyataan mengenai fakta, pendapat, atau rekomendasi yang dapat mempengaruhi interpretasi pengguna informasi hasil audit. Artinya ketika kita ngetik, kita menggunakan bahasa-bahasa yang lugas, mudah dipahami gitu ya. Jangan menggunakan bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa serapan yang belum ditetapkan oleh KBBI. Jangan
Ya, artinya bahasa yang baku. Kemudian terbebas dari upaya untuk mengesampingkan atau menolak pertimbangan auditor sebagai fakta atau pendapat lain dalam laporan audit. Ini berbicara mengenai professional judgment. Nah, ini tadi teman-teman saya minta tolong lihat IPPF dan tolong diresumkan, nggak usah banyak-banyak. Yang penting teman-teman tahu intinya di situ. Ini adalah standar profesional praktek internal audit IPPF ya. Nah, ini di sana ada standar atribut, standar pelaksanaan, standar implementasi. Ini teman-teman bisa baca. Ini standar atribut, ada maksud, kewenangan, dan tanggung jawab, kemudian memiliki independensi dan objektivitas, kemudian bagian audit internal dan audit internal harus memiliki kecakapan dan ketelitian profesional yang semestinya. Kemudian adanya program penjaminan kualitas. Nah, makanya di sini internal audit itu dituntut untuk terus belajar ya teman-teman. Tadi kan ada profesionalitas ya tadi. Jadi belajar terus secara berkesinambungan. Independensi, independensi teman-teman sudah tahu lah. Itu adalah terbebas ya dari intervensi bidang lain gitu ya, atau apa namanya, ada hasutan atau apa. Independen itu kita harusnya tidak terpengaruh ya, kita bebas gitu ya. Nah, di sana ada independensi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan hasil. Objektivitas artinya adalah memiliki sikap dan perilaku yang tidak memihak, ya, tidak bias, menghindari konflik kepentingan. Kemudian kecakapan, ketelitian profesional, gitu ya. Nah, ini ada beberapa sertifikasi yang ditawarkan oleh Institute of Internal Auditor Indonesia (IIA). Ini ada Certified Internal Audit, ada CCSA, ini melakukan Control Self Assessment, kemudian ada CFSA, Financial Service Auditor, kemudian ada CGAP, ada CRMA, ada GIAL. Ini yang diterbitkan oleh organisasi yang terpercaya ya dari IAIA terkait dengan internal audit. Tapi boleh juga kalau misalkan ada budget yang terbatas, teman-teman boleh ambil sertifikasi yang dikeluarkan secara nasional. Indonesia banyak kok yang bisa mengeluarkan sertifikasi secara nasional, tuh yang diakui juga banyak. Tapi beda cerita kalau teman-teman mau berkarir go internasional gitu ya, di perusahaan yang multinasional, perusahaan asing gitu ya, penanaman modal asing, ada baiknya teman-teman ambil ini sertifikasi yang ini. Tapi ya pengorbanan kita harus belajar bahasa Inggris karena ujiannya dia menggunakan bahasa Inggris ya. Tapi sangat worth it banget kalau teman-teman ambil sertifikasi ini. Teman-teman sangat dibutuhkan, mudah ditampung oleh perusahaan-perusahaan. Karena zaman sekarang terus berkembang ya, bahkan pendidikan S1 pun untuk menembus dunia kerja itu sekarang juga persaingan ketat ya, semakin sulit. Jadi ketika teman-teman punya sertifikasi ini, teman-teman mempunyai nilai tambah gitu. Jadi teman-teman dicari, bahkan kalau punya sertifikasi internasional ini, teman-teman nggak usah repot ngelamar pekerjaan, kadang teman-teman sendiri yang dicari gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Materinya selesai. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Kalau ambil sertifikasi ini harus ada syaratnya. Jadi internal auditor dulu berapa tahun ya? Sekarang kalau tadi di slide sebelumnya ada tuh Pak yang CIA kalau nggak salah. Harus minimal 2 tahun dulu sebelum audit, sebelum bisa ambil CIA. Apakah yang lain juga sama atau seperti apa? Baik, makasih Mas. Bagus banget sih kalau Mas berminat. Aku juga udah nggak update beberapa persyaratan ya sekarang. Tapi setahu saya beberapa untuk menjaga kualitas lulusannya, dia ada ini Mas, ada persyaratan minimalnya misalkan pengalaman kerja 2 tahun gitu-gitu ya. Kemudian kalau sertifikasi internasional sih saya kira nggak banyak persyaratan sih ya. Yang penting lulus bisa mengerjakan modulnya, jawabannya benar. Tapi kalau sertifikasi nasional itu ada Pak, ada persyaratannya, misalkan pernah pengalaman di internal audit berapa tahun gitu ya. Pernah lulusannya minimal S1 misalkan, kalau misalkan D3 itu ada matrikulasi khusus atau apa. Saya udah nggak apa Mas, tergantung sertifikat. Kadang lembaga sertifikasi itu beda-beda dia. Ngasih persyaratannya beda-beda. Jadi nanti di searching aja Mas, kalau misalkan Mas pengen ambil apa,
nanti searching aja dia kasih persyaratan apa gitu ya. Saya udah nggak hafal Mas. Jadi lembaga itu beda-beda ngasih persyaratannya. Nanti dibaca. Kalau Mas berminat apa nanti bisa kontak saya. Nanti saya bantu, saya kasih arahan. Nah, saya memberikan arahan untuk sertifikasi tergantung juga nanti Mas minatnya di apa, pengen ahli di bidang apa. Nanti saya bisa arahin kalau nasional ini ada ini nih, di internasional ada ini gitu. Nah, kalau di Indonesia dia ini Mas ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi karena dia terakreditasi di itu loh, apa Badan Sertifikasi Profesi BNSP itu Mas, Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP itu. Jadi dia juga dipersyaratkan oleh BNSP Republik Indonesia ya untuk ada beberapa persyaratan harus dipenuhi. Gitu sih Mas, kurang lebih saya nggak apal Mas untuk beberapa perusahaan karena banyak banget sertifikasi ya. Makasih Mas, bagus banget. Makasih Pak. Oke, sudah tidak ada lagi. Waktunya tinggal 1 menit. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, silahkan di WA grup disampaikan atau di e-learning atau chat pribadi ke saya. Kalau ada waktu pasti saya baca langsung saya jawab. Ya dianggap teman aja, santai aja ya. Mungkin sampai sini ya. Makasih buat teman-teman yang sudah join, sudah meluangkan waktu untuk kuliah tatap maya. Doa saya semoga teman-teman sehat selalu, kondisi pandemi begini, minum vitamin, ya, makan yang bergizi, jangan begadang sering-sering, ya begadang kalau perlu aja, nggak ada perlu jangan begadang. Kemudian sukses buat kuliahnya, saya harap tugas-tugasnya dikerjakan tepat waktu, absensi ya. Kemudian kalau bisa bertanya aktif. Biasanya kalau mahasiswa aktif saya ingat dan saya kasih nilai tambahan biasanya gitu sih. Gitu. Oke, makasih ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat malam. Sehat selalu buat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sukses Terima selalu. kasih Pak, sukses selalu. Terima kasih Terima kasih. Pak. Begini, Pak.